Saya menggigil ketakutan. Betapa mengerikan. Salah satu tulang rusuk kiri saya patah. Perlahan saya meraba. Khawatir itu akan menambah rasa sakit yang diakibatkannya. Saya makin kaget. Ternyata tulang rusuk itu tidak ada di sana. Tulang rusuk itu menghilang. Sampai suatu saat, ketika saya mendengar dokter berkata, "Saudara Wiseman, Anda positif menderita kanker nasofaring stadium 4B." Dia meletakkan tangannya di pundak saya. Berita itu membuat saya putus asa. Tetapi sentuhannya yang menyatakan tulus kasihnya, itulah yang menenangkan saya. Ketika saya sedang tertelungkup di ranjang kamar sebuah rumah sakit dan dokter mengebor tulang belakang saya untuk melakukan biopsi sumsum tulang belakang karena diduga itu adalah kanker getah bening. Oh, betapa suasana saat itu sangat mencekam. Saya menutup mata, mencoba memasrahkan diri, dan mengepalkan jemari tangan saya yang kedinginan. Pada saat itulah, elusan lembut kedua tangannya di kedua kaki saya di ujung ranjang meyakinkan saya bahwa semua berlangsung baik-baik saja. Ketika saya sedang berbaring di atas ranjang, menunggu berita dari perawat, sejauh mana kanker sudah menyebar dan menggerogoti tubuh saya menatap langit-langit kamar rumah sakit. Membayangkan masa depan saya yang mungkin tidak akan lama lagi. Membayangkan masa depan anak-anak saya yang masih kecil. Membayangkan dia akan merawat, membesarkan, dan menuntun mereka dengan perjuangan sangat berat. Di saat itulah dia mengatasi kecemasan saya yang sungguh luar biasa dan dengan lembut berkata, "Pak, mari kita berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Keseluruhan hidup kita, termasuk ketika kita menghadapi pergumulan ini, semua berada di bawah pengendaliannya. Kita beriman, kita mengalaminya atas kehendaknya. Dan karena melalui inilah, dia sedang membentuk kita menjadi indah di matanya. Dan sedang menggenapkan rencananya demi kebaikan kita. Dan melalui hidup kita, bagi kemuliaannya." Setelah setahun lebih sudah saya menjalani terapi, dia tetap menemani saya. Bahkan dengan tugas yang semakin berat. Selain bekerja di sebuah perusahaan farmasi, memperhatikan kebutuhan di rumah, memperhatikan kebutuhan anak-anak, sekarang dia juga harus memperhatikan kebutuhan khusus saya. Mengatur kebutuhan keuangan untuk terapi, dan memastikan bahwa persediaan makanan sehat saya tersedia. Tidak jarang, sepulang kerja pada sore atau malam hari, walau masih lelah, dia harus pergi lagi untuk belanja ke toko membeli sayur, buah, atau bahan makanan organik lain yang sudah habis. Sekalipun sangat repot, dia melakukannya dengan setia dan rela. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena pernah mematahkan tulang rusuk saya dan mengaruniakan dia kembali kepada saya sebagai seorang penolong yang tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, selalu bersemangat, cakap, tabah, setia, dan demi kebahagiaan saya semua dikerjakannya. Terapi kanker yang saya jalani berat, ya sangat berat.
Tetapi puji Tuhan, Dia telah membuatnya terasa lebih ringan. Betapa agung pekerjaan Tuhan yang telah mempersiapkan Gemari Harefa menjadi pendamping saya. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kitab Kejadian 2 ayat 18 dan 22 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ditulis di Ancol 6 Juli 2012.